Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kebanggaan, Prof. Pak Ustadz, hari ini saya menjadi bagian dari Pagelaran Fadilah, coba untuk berinteraksi. Saya mengingat tahun 93 saya ada di paling belakang di pesantren Imim di Perintis. Saya adalah orang yang ada di paling belakang, dan suatu kebanggaan hari ini saya bisa berdiri di depan orang tua santri. Pertama-tama, ahlan wa sahlan buat bapak-bapak dan ibu-ibu, ahlan wa sahlan buat adik-adik santri yang akan coba menguji hidup di pesantren. Jadi saya agak sedikit mau sharing ke bapak-bapak semua bahwa menjadi santri itu adalah kebanggaan bagi saya. Jadi kalau semuanya mungkin hari ini saya ada beberapa peran ini. Saya bisa mau menyampaikan ke bapak-bapak ibu sebagai orang tua santri bahwa saya adalah santri yang bangga akan yang namanya santri. Jadi tahun 93 saya gabung di IMIM, tamat 99, 6 tahun di pesantren, 2 hektar, 6 tahun di situ berkeliling-keliling, sebuah pressure yang luar biasa pada saat itu. Harus bangun subuh, harus mandi pagi, kurangnya tidur. Dulu saya kelas 4 SD sudah kena tekanan darah tinggi saking gemuknya. Saking gemuknya saya dulu, kelas 4 SD sudah kena tekanan darah tinggi. Masuk pesantren, langsung itu hilang semua karena gizi tidak memenuhi. Akhirnya jadi kurus. Tapi kalau sekarang besar lagi, Pak. Nah, saya mau bercerita ke bapak-bapak semua. Ternyata di 6 tahun itu ada proses yang sebenarnya adalah dasar saya untuk bisa mungkin sampai hari ini. Mohon maaf sedikit sombong, hari ini saya adalah seorang HRD manager di 14 perusahaan. Seorang santri saya, Pak. Kenapa bisa saya sampai ke level manager? Ada proses-proses yang saya dapat di 6 tahun di pesantren yang bisa menjadikan dasar saya, yang bisa menguatkan saya untuk bisa menjadi seorang leader. Ada proses yang mungkin santri hari ini tidak menyadari bahwa itu adalah proses dasar untuk menjadi seorang leader. Saya ketika masuk di perkuliahan, saya tidak kaget lagi yang namanya berkomunikasi. Saya tidak canggung lagi berada di atas podium yang mungkin ratusan orang. Saya adalah mahasiswa baru pada saat itu. Itu yang membuat saya cuma 1 tahun sudah terpilih menjadi ketua senat. Kenapa itu? Ada proses muhadharah yang ada di pesantren. Kita diajarkan berkomunikasi. Kita diajarkan bagaimana memimpin orang. Akhirnya masuk di dunia kerja. Dunia kerja pun seperti itu, Bapak Ibu. Saya tidak lagi canggung untuk memimpin karena saya adalah seorang pembina pada saat saya di kelas aliyah di pesantren. Saya sudah membawahi 60 anak santri yang saya bina. Ada proses leadership di situ. Ada proses kepemimpinan yang diajarkan di pesantren. Ketika di dunia kerja, kedisiplinan itu bukan hal yang baru lagi. Kalau di IMIM dulu, sedikit bengkok spray saja, itu sudah dihukum. Kita tidak berbahasa Arab saja, kita dihukum. Kita tidak berbahasa Inggris saja, kita dihukum. Ada namanya mahkamah lugat, ada namanya keamanan. Nah, proses-proses ini yang mungkin akan menjadi dasar di kita untuk bagaimana menjadi seorang yang punya arti di dalam kehidupan. Itu sedikit sharing Bapak Ibu sebelum masuk. Ketika ketemu dengan Pak Prof, ketemu dengan Ustaz Saju pada saat pertama kali saya berkunjung ke sini, saya bertanya ke Ustaz Saju, santri berapa di sini Ustaz? Oh sekian. Yang biasanya mendaftar bagaimana? Oh sekian. Untuk pengelolaan ininya, dan yang paling mengetuk saya itu adalah ketika mengatakan bahwa orang-orang di pesantren ini itu digratiskan. Kata kedua adalah dimuliakan. Tergambar di pikiran saya bahwa ketika ada sesuatu yang gratis, pasti yang biasa-biasa saja. Tapi ketika saya telah masuk sering berkunjung ke sini, kata-kata yang tadi disampaikan Ustaz tadi bahwa dimuliakan itu memang terpancar, terwujud dengan tingkah dan fakta yang ada di lapangan. Artinya apa, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya mau sharing
satu kebanggaan bahwa anak-anak di sini kita muliakan. Jadi bukan karena dia free, dia biasa-biasa saja mendapatkan, tapi dimuliakan. Nah, saya coba berbicara proses tadi sama Pak Prof kemarin. Bagaimana kalau seumpamanya di dalam proses pesantren ada proses bisnis, yang dimana proses bisnis itu bisa menopang. Artinya kalau dengan kemampuan donatur yang selama ini, terus plus lagi ditambahkan dengan income dari profit bisnisnya pesantren, kira-kira kata-kata mulia itu bisa 3 kali disebut, dimuliakan, dimuliakan, dan dimuliakan. Karena dari sesuatu yang kita muliakan pasti ada budget dari itu, ada biaya dari seperti itu. Biayanya dari mana? Dari donatur. Dari donatur pasti terbatas. Kenapa tidak usah kita buat sebuah unit bisnis, yang unit bisnis itu yang akan dikelola oleh pesantren dan itu ada income, ada penghasilan dari itu. Nah, penghasilan itu nanti yang akan 3 kali bisa kita bilang memuliakan, memuliakan, dan memuliakan. Nah, akhirnya persetujuan Pak Prof coba kita buat. Bapak Ibu, saya juga selain kerja kantoran, saya juga adalah sedikit usaha. Jadi ada beberapa usaha yang saya tekuni yang coba dikombin dengan pesantren. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sudut kiri ya, kita ada kandang puyuh, Nah, di situ ada proses bisnis. Tapi yang terpenting saya sampaikan ke aktivitas Nur Fadila bahwa ada proses edukasi. Ya. Jadi bukan bisnisnya sebenarnya yang utama, tapi ada proses edukasi. 4-5 bulan yang lalu, Ustaz Tajuk mengirim santrinya 5 orang ke farm saya. Di farm saya di Maros ada 5 orang. Ketika saya kembalikan setelah 1 bulan, saya menunggu reaksinya Ustaz Tajuk. Dan ketika dia kembali ke sini, dia mengatakan bahwa luar biasa Ustaz. Saya dipanggil Ustaz juga, padahal belum saatnya sih. Ada proses yang 5 orang ini selama sebulan di farm saya, yang itu membuat sebuah perubahan besar, Bapak Ibu. Perubahan yang sangat besar. Rasa tanggung jawab, leadership, communication, solve problem, apa segala macam. Mereka ada di situ. Padahal mereka cuma 1 bulan. Nah, menginjak daripada itu, ayah sampaikan proses tadi. Bagaimana proses tadi kalau sumpamanya nantinya proses ini juga berlangsung kepada semua santri. Jadi kita buat sebuah unit bisnisnya bisa menghasilkan yang kembali kepada anak santrinya yang akan kita muliakan. Yang kedua, kita melatih mereka untuk menjadi entrepreneur. Artinya bukan lagi di zaman saya waktu jadi santri. Sekarang zaman milenial, zaman yang anak-anak itu walaupun berpeci, walaupun pakai gamis, tapi smart, punya kemampuan, punya bargaining posisi, punya nilai tawar, bukan sekedar katro gitu santri. Bukan itu lagi zamannya. Zamannya sekarang zaman milenial. Mereka harus kita latih dan kita lengkapi bahwa mereka adalah hafiz yang mereka tidak gaptek dengan keadaan sekarang. Mereka punya bargaining posisi. Walaupun seragamnya mungkin nanti seragam yang lebih akan membuat mereka punya nilai jual. Saya sedikit bercerita Bapak Ibu. Saya pertama kali bekerja itu di Astra Internasional. Yang mendaftar itu 5.000 orang. 5.000 orang. Yang mau diterima itu 4 orang. Dari 5.000, 4 orang yang mau diterima. Setelah melakukan proses seleksi hampir 1 tahun, tersisa 8 orang. Dan ketika 8 orang tersisa, itu saya lawan 2 bule dari Australia. 1 dari UGM, 1 dari UI, yang lainnya dari UNHAS. Ketika introduce yourself, semua in English. Semua juga bisa bahasa Inggris. Semua memperkenalkan diri itu pakai bahasa Inggris. Tapi ketika interview dan saya ditanya kemampuan bahasa apa lagi yang kamu bisa, dan saya mengatakan saya bisa bahasa Arab. It's the bargaining position untuk saya. Dan saya mengalahkan semuanya yang 4 orang dan saya terpilih ya. Jadi maksud saya ada posisi yang di pesantren ini harus menjadi milik keluarga teman-teman semua. Ini yang akan kita garap ke depan, bahwa bagaimana anak-anak santri yang kedepannya ini bisa menjadi seorang hafiz
yang punya bargaining posisi tinggi. Mungkin itu penyampaian di awal